Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita akan mendengar firman Tuhan dari Lukas 23 ayat 33 sampai 43. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Dan semua yang percaya katakan amin. Wow, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara bisa senyum kiri kanan. Saya harap kita tidak tegang-tegang ya, amin. Senyum, senyum, senyum. Di atas juga senyum. Dan fokus ke depan. Amin. Amin. Ya. Berapa banyak orang yang mau diberkati bisa angkat tangan? Puji Tuhan, bisa turunkan tangan. Saya mau katakan bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Siapapun kita yang ada dalam ruangan ini, Tuhan mengasihi. Dan hari ini Tuhan mau berbicara buat kita semua. Judul, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Nah, Bapak Ibu Saudara, setelah mengalami penyiksaan yang mengerikan sejak dari Taman Getsemani sampai dengan pengadilan agama. Kemudian di hadapan Pilatus, lalu dibawa lagi Yesus ke Herodes. Dari Herodes kembali lagi kepada Pilatus. Dan akhirnya Yesus harus melewati jalan salib. Kebiasaan orang-orang Romawi, kalau orang terhukum dia harus pikul salibnya sendiri. Tidak boleh orang memikulnya. Yesus harus memikul salibnya sendiri karena memang sudah demikian. Aturannya sudah demikian. Dan karena kondisi tubuhnya yang sangat lemah dan menggenaskan, terseok-seok dan berlumuran darah, maka Simon dari Kirene yang disuruh memikul salib Yesus. Jadi saat itu Simon datang untuk merayakan Paskah, tapi disuruh untuk memikul salib Yesus. Yesus dibawa untuk disalibkan di tempat yang bernama Tengkorak. Katakan Tengkorak. Ya, nama ini sesuai dengan bentuk tempatnya yang mirip tengkorak. Dalam bahasa Ibrani dikatakan Golgota. Dan dalam bahasa Inggris dikatakan Kalvari. Nah, Golgota adalah tempat yang mengerikan. Tapi juga tempat yang najis. Karena ini adalah tempat penghukuman orang-orang jahat. Dan banyak sekali terdapat kuburan. Terdapat tengkorak-tengkorak manusia. Karena kalau digantungkan dan sisa tengkorak jatuh. Dan banyak kuburan serta tulang-tulang manusia di tempat itu. Jadi sangat najis tempat itu. Di Golgota atau di tempat tengkorak inilah Yesus dihukum dan disalibkan. Dan akhirnya mati tergantung di atas kayu salib sebagai lambang kehinaan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, Golgota adalah lambang kehinaan. Katakan lambang kehinaan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara selalu diperhadapkan yang orang-orang yang menghina, ingat Yesus juga demikian, amin. Dan Yesus menanggung semua itu bukan karena dosa dan pemberontakan, tapi demi menebus dosa kita, saudara dan saya. Katakan saya. Yesus menanggung kehinaan karena saya dan karena kita semua yang ada di ruangan ini. Jadi kalau kita dihina-hina di rumah, tempat pekerjaan, tempat kita beraktivitas, ya kita belajar untuk terima karena Yesus juga mengalami yang sama. Tetapi bukan karena perbuatan dosa, tapi untuk kita. Nah Bapak Ibu Saudara, penyaliban adalah suatu bentuk eksekusi. Katakan eksekusi. Yang paling keras, mengerikan dan rasa sakitnya itu luar biasa. Penyaliban merupakan kematian yang paling mengerikan
dan rasa sakit yang amat sangat. Jadi penyaliban Yesus itu dimulai, didahului, bukan langsung disalibkan, tapi Yesus dicambuk dulu. Kemudian ditelanjangi, kemudian dihina, kemudian diludahi, dan diolok-olok. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara mengalami hal-hal seperti gini, ingat Yesus juga alami. Tapi dia mengalami karena kasihnya untuk kita. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara, ada orang berkata Yesus sudah mati buat kita, jadi kita bikin dosa saja. Itu tidak benar. Yesus sudah mati buat kita, berarti kita harus hormati pengorbanan Yesus. Bukan Yesus sudah mati buat kita jadi minum mabuk, pancuri, parlente, pornografi, selingkuh, kawin cerai, kiri kanan. Itu bukan, saudara. Artinya kita menghargai pengorbanannya. Betul Bapak Ibu? Firman Allah berkata kaki Yesus itu dipaku, tempurung kaki kiri dan kanan itu dikumpul jadi satu. Dan dipaku dengan paku ukuran besar yang menembus daging dan tulang Yesus. Kenapa demikian Bapak Ibu? Supaya kuat menahan beban berat Yesus. Jadi kakinya itu tidak dikasih sendiri-sendiri kan. Baru dipaku jadi satu. Supaya bisa tahan tubuh Yesus. Sehingga tidak bisa terlepas. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan itu betapa berat penderitaan Yesus. Amin Bapak Ibu. Jadi ketumpung kaki-kaki yang suka pardidu lari dari rumah. Tinggal bini tahun-tahun baru balik. Tuhan paku akang. Lalu bilang kata Tuhan paku akang jadi beta bikin dosa terus. Tapi saya percaya di sini tidak ada, katakan amin. Bagian tangan Yesus dipaku adalah pergelangan atau nadinya. Sebab jika dipaku di telapak tangan pasti tidak mampu menahan beban berat Yesus. Supaya akang tak kore-kore tapi nata jatuh. Orang bilang rubuh dari atas salib. Jadi tangan-tangan yang pancuri. Tangan-tangan yang pindah orang pembatas-batas tanah. Tangan-tangan itu bertobat, amin. Jadi kalau Anda punya tanah orang pancuri 1 meter. Jangan bilang tangan itu kaskado, tidak boleh. Tuhan ampuni dia supaya dia bertobat, kasih kembali ke tuan tanah, amin. Amin. Iya, karena kita jengkel ya orang-orang ambil kita punya tanah, betul Bapak Ibu? Tentu sudah bilang jangan. Tapi saya percaya di sini tidak ada. Sebab jika, iya tadi saya sudah bilang, kalau dipaku telapak tangan pasti tidak mampu menahan beban berat Yesus. Sehingga daging telapak tangan Yesus akan robek dan membuat Yesus bisa jatuh kalau di sini. Tapi di sini, nadi ini. Sebab itu mereka memakukan pada nadi Yesus. Jadi Yesus merasakan sangat berat penderitaan dan penyiksaannya yang harus ia tanggung demi kita sebagai umat yang dikasihinya. Yesus disalibkan sebagai seorang pemberontak yang tidak bersalah. Yesus tidak berdosa saudara. Tapi ia menerima penyaliban yang paling mengerikan. Amin Bapak Ibu. Betul Bapak Ibu? Ya, 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Katakan amin. Dan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, amin. Sembuh dari sakit kanker. Dari kanker apalagi kandungan payudara. Kanker apalagi yang saudara alami, tumor. Atau apalagi yang saudara alami. Hari ini Yesus bilang oleh bilur-bilurku kamu sembuh. Kamu telah, artinya kamu sudah sembuh. Anda mau minum, Anda mau apa lagi? Firman Allah berkata hari ini kamu sembuh. Terima kesembuhan Bapak Ibu Saudara yang sakit demikian. Pilek-pilek, batuk, sesak napas, terima kesembuhan. Bilur-bilur Yesus telah menyembuhkan engkau. Kau sakit hati dengar, bilur-bilur Yesus sembuhkan hatimu yang hancur, yang terluka. Nah Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau Anda sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, jangan kasih tinggal Tuhan di luar saudara. Biarkan Tuhan itu ada di hatimu untuk memerintah hidupmu, mengatur langkah hidupmu.
Jangan kita biarkan Tuhan di luar. Kita bilang kita terima Yesus, tapi kita taruh Tuhan di luar. Kita mengikuti mau kita mengikuti keinginan kita. Kita tidak mau Tuhan atur kita. Kita cuma terima dan kita bilang, Tuhan di luar saja ya. Tujuan Tuhan ada di luar supaya jaga saya, pelihara saya, berkati saya. Tapi Tuhan tidak boleh atur saya ya. Saya atur Tuhan. Saya harap Tuhan mengerti ya. Itu kadang-kadang kita taruh Tuhan di luar. Kita tidak mau diatur dan dikontrol oleh Tuhan. Kita tidak mau menerima nasihat Tuhan. Kita rajin ke gereja komsel saat teduh pagi, ibadah raya seperti gini. Ibadah-ibadah yud. Tapi kita tidak mau berubah. Kita bilang tetap kamu di luar Tuhan. Jangan di hati. Nanti hati saya yang atur saya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah terima Yesus dalam hidupmu sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tinggalkan hidup berdosa. Katakan amin. Kalau Bapak Ibu sudah diampuni dan terus saja buat dosa, firman Allah berkata akan terjadi hal-hal yang lebih buruk lagi yang datang untuk Bapak Ibu Saudara. Katakan amin. Hal-hal yang fatal akan terjadi lagi dalam hidup Anda. Jadi kalau sudah bertobat sudah. Amin. Pengorbanan Yesus di kayu salib tidak dapat dinilai dengan apapun. Bapak Ibu katakan amin. Tidak dapat dinilai dengan apapun yang ada di muka bumi. Tidak bisa. Pengorbanan Yesus itu terlalu mahal harganya. Jadi jangan kita cuma menangis, menyesal. Kita lihat itu film, kita menangis. Kita makan perjamuan dengan Tuhan, kita menangis. Kita menyesal, tetapi keluar dari pintu gereja, kita tidak bertobat. Kita tidak berbalik dari jalan hidup yang salah. Kita terus melangkah untuk hidup dalam keadaan yang salah. Padahal kita harus berubah. Katakan berubah. Bapak Ibu sudah umur berapa langsung mau berubah? Betul? Bapak Ibu yang tahu tiba-tiba SK datang? Betul Bapak Ibu? Begitu lihat orang sana sini meninggal. Bapak Ibu sudah siap ke belum? Kalau siap dalam keadaan Anda hidup benar. Tapi kalau Anda hidup jahat, Anda sudah benar dalam hidup kejahatan. Kebenaran Anda tidak diingat. Amin Bapak Ibu. Jadi hati-hati dengan hidup kita. Karena ini masa percepatan. Tiba-tiba Tuhan datang. Tuhan bertanya, betul ke saya ini? Makanya malam-malam sebelum tidur dulu renungkan lagi. Beta buat apa sepanjang hari ini yang salah. Tuhan beta mau koreksi diri di hadapan Tuhan. Tiba-tiba SK datang. Beta pulang dengan sukacita karena sudah ada tempat di surga. Amin. Bapak Ibu Saudara, Lukas 23 ayat 34 berkata, Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Nah Bapak Ibu, ini adalah doa Yesus bagi para musuhnya. Ketika ia menderita sengsara di kayu salib. Bapa, ya Bapa, ampunilah mereka. Satu penghormatan kepada Allah, kepada Bapa. Ya Bapa, ampunilah mereka. Pengampunan Tuhan Yesus terhadap orang-orang yang menganiayanya itu menunjukkan kasih yang besar bagi kita supaya kita pelajari, supaya kita lakukan. Itu teladan. Kasih yang sejati nampak dalam pengampunan kepada mereka yang membuatnya menderita. Sekalipun mereka harus dapat hukuman. Tetapi karena kasih yang sejati, kasih yang besar. Sehingga Tuhan memohon pengampunan bagi mereka. Di atas kayu salib dengan tubuh yang terkoyak dan darah yang bercucuran. Yesus tidak melontarkan kata-kata cacian, kata-kata hujatan, kutukan dan bala dendam. Tapi sebaliknya ia mendoakan mereka. Agar Bapaknya memberikan pengampunan bagi mereka. Bapak Ibu Saudara, kejahatan keji yang dilakukan orang-orang yang menyalibkannya dibalas dengan kasih yang amat besar, yaitu pengampunan. Itu Bapak Ibu, katakan pengampunan. Dan Tuhan mau kita mengampuni. Seberapa banyak orang yang mau untuk melepaskan pengampunan hari ini? Bisa angkat tangan, turunkan tangan. Terima kasih. Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 43 sampai 44. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka
yang menganiaya kamu. Berapa banyak orang menderita karena kebenaran? Bisa angkat tangan, Anda menderita karena Anda hidup benar, karena Anda melangkah cari Tuhan. Saya percaya banyak menderita, penghinaan, kata-kata yang menyakiti. Dan Yesus berkata, berdoalah bagi mereka. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi Yesus mengasihi manusia, bukan saja kepada orang-orang yang mengasihinya, tetapi juga mengasihi orang-orang yang membencinya. Yesus mengampuni orang-orang yang menyakitinya. Yesus mengasihi orang-orang yang memusuhinya. Yesus mengasihi orang-orang yang menganiayanya. Yesus mengampuni mereka. Katakan wow, luar biasa. Katakan luar biasa. Nah Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk mengasihi musuh-musuh kita. Bapak Ibu Saudara dengar, saya tahu Bapak Ibu Saudara punya hati itu sulit mengampuni. Sepanjang minggu saya selalu tanya Tuhan, Tuhan apa yang saya sampaikan? Tuhan tidak berbicara. Kemarin-kemarin juga, tapi karena saya ada urus beberapa hal. Seperti Tuhan bilang buat saya sih ada urus banyak hal, saya yang fokus bagaimana kita bicara perse. Leni. Oh iya Bapak betul. Jadi pagi-pagi beta menyembah, beta dan Bapak bicara sesuatu buat beta. Karena umat Tuhan harus dikasih makan. Satu kata yang saya dengar, pengampunan. Sebelum pengampunan Tuhan, pengampunan ini Tuhan disalib lalu mengampuni atau Stefanus. Karena Stefanus juga berdoa yang sama dengan Tuhan Yesus. Mengikuti jejak Tuhan, teladan Tuhan. Tapi Tuhan bicara ini. Bukan Stefanus tapi tentang diri Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan perintahkan kita tadi untuk mengasihi musuh-musuh kita, untuk mendoakan mereka, untuk mengasihi mereka. Jadi mungkin Anda berkata, Tuhan apakah Tuhan tidak tahu saya tersakiti dengan dia? Dengan suami saya, istri saya, anak-anak saya, orang tua saya, membantu saya. Apakah Tuhan tidak tahu saya sangat benci dengan tetangga ini? Karena dia mengambil batas tanah saya. Atau dia mencuri barang-barang saya. Apakah Tuhan tidak mengerti? Kok enak-enak Tuhan bilang beta harus ampuni dia dan berdoa buat dia. Tuhan apakah Tuhan waras atau tidak? Bagaimana saya mengampuni dia? Dia jelekkan saya. Dia mengatai saya, ejek saya, hina saya, permalukan saya. Di hadapan orang-orang dia menjelekkan saya, menjatuhkan saya. Membicarakan keburukan saya masa lalu. Lalu Tuhan bilang saya mengampuni dia. Tuhan tidak Tuhan, nanti saja. Tapi Tuhan bilang ampunilah mereka. Bukan untuk kebaikan musuh-musuh itu. Amin Bapak Ibu. Kita mengampuni bukan untuk kebaikan musuh-musuh itu. Supaya musuh-musuh bilang, beta jahat tapi saya datang minta ampun dari beta. Beta jahat tapi saya mengampuni beta. Tidak saudara. Tuhan bilang kamu harus mengampuni musuh-musuhmu. Mengampuni orang sakiti kamu. Menyakiti orang-orang menjelekkan kamu. Menganiaya kamu. Untuk kebaikanmu. Bukan untuk kebaikan musuh itu. Karena kalau kau tidak mengampuni. Kalau kau tidak mengampuni musuh-musuhmu. Kau akan menderita. Kau akan hancur. Hidupmu akan rusak dan hancur. Karena dalam hatimu yang ada cuma kebencian. Sakit hati dan dendam. Jadi Tuhan perintahkan kita kasihilah musuh-musuhmu. Kasih orang-orang menyakiti Anda. Kasih orang-orang yang melukai Anda. Kasih orang-orang yang membuat Anda menderita dan teraniaya. Bukan untuk kebahagiaan musuh-musuh itu. Tapi kebaikan Anda. Karena Tuhan tidak mau Anda menderita. Tuhan tidak mau Anda terluka. Karena Anda hidup dengan tujuan Tuhan. Anda hidup dengan panggilan Tuhan. Tuhan tidak mau Anda menangis merana seumur hidup Anda. Tuhan tidak mau Anda menangis berbulan-bulan, bertahun-tahun, berminggu-minggu. Karena orang-orang menjelekkan Anda yang masa lalu Anda. Tuhan mau bilang ampuni dia, doakan dia. Supaya Anda tetap kuat berdiri. Dan masih dalam tujuan-tujuan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi bukan untuk kebaikan musuh kita, tapi untuk kebaikan kita. Dari salib Yesus melihat ke bawah. Dan ia melihat pemandangan yang paling menyedihkan Bapak Ibu Saudara. Itulah sebabnya Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itulah doa Yesus, permohonan Yesus.
rintihan Yesus kepada Bapa, memohon dalam penderitaan, dalam kesakitan yang sangat, dalam tetesan-tetesan darah yang mengalir, mulai dari kepala, tangan, kaki. Dalam penderitaan yang sangat itulah Yesus melihat ke bawah, pemandangan yang sangat menyedihkan. Jadi Yesus berkata, Bapa, ya Bapa, ampunilah mereka. Pertanyaan kita, siapa mereka? Sampai Yesus mau berdoa, memohon-mohon belas kasihan Bapaknya. Siapa mereka? Saya bilang, siapa mereka Tuhan? Sampai Yesus mau berdoa memohon kepada Bapaknya, mereka itu siapa Tuhan? Dan Tuhan berkata kepada saya, mereka yang pertama adalah para prajurit Romawi. Dari salib Yesus memandang ke bawah. Pemandangan yang amat sangat menyedihkan yang Yesus lihat adalah para prajurit Romawi, mereka membuang undi untuk membagi pakaian Yesus. Kita dapat lihat Injil Yohanes 19 ayat 23 sampai 24. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit. 1 bagian dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit dari atas ke bawah, hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, jangan kita membaginya menjadi beberapa potong, tapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Sebelum hal ini terjadi, nubuatan itu sudah terjadi. Nubuatan berpuluh-puluh tahun lalu terjadi. Jadi Yesus memandang dan melihat pakaiannya dipotong-potong dan dibagi-bagi. Jubahnya tidak bisa dipotong, tapi dibuang undi. Dan apa yang dinubuatkan dalam firman Tuhan terjadi. Pakaian berbicara tentang harga diri kita, hidup kita diinjak-injak. Harga diri kita diinjak-injak. Bukankah kita banyak tersakiti ketika harga diri kita terinjak? Betul Bapak Ibu? Harga diri kita terinjak-injak, kita tersakiti. Kita mau naik banding saja. Kita mau pergi pengadilan, kita mau lapor polisi. Karena harga diri kita diinjak. Yesus bukan manusia biasa. Yesus datang betul jadi manusia 100%. Tapi juga dia Allah. Statusnya sebagai Mesias. Statusnya sebagai Raja. Statusnya sebagai Juru Selamat. Diinjak-injak oleh penjahat-penjahat. Oleh orang-orang yang sementara menjajah bangsa mereka. Dan Yesus melihat pemandangan yang sangat menyedihkan. Kamu pantas dihukum mati. Tapi Bapa, ampuni mereka. Mereka tidak tahu siapa saya. Saya orang pilihan Tuhan, mereka tidak tahu. Saya Allah, saya Tuhan. Mereka juga mengolok-olokkan Yesus, Lukas 23 ayat 36 sampai 37. Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya. Dan berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Yang kedua Bapak Ibu, penjahat atau penyamun. Matius 27 ayat 44. Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Bapak Ibu Saudara, penyamun-penyamun pantas dihukum mati. Pantas disalibkan. Karena itu hukuman bagi mereka. Tetapi walaupun sudah di atas tiang gantungan, masih juga mengolok-olokkan Yesus.
Dan Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka. Penjahat-penjahat tidak tahu siapa saya. Doa Yesus, rintihan Yesus dalam kondisi yang menggenaskan, membuat salah seorang penjahat sadar siapa sesungguhnya Yesus. Bahwa ia adalah Mesias, Sang Raja dan Juru Selamat yang kedatangannya dinantikan oleh bangsa Israel. Jadi di tiang gantungan itulah Bapak Ibu Saudara, salah satu penyamun atau penjahat itu dia bertobat. Penjahat ini mendapatkan kesempatan terakhir menjelang ajalnya untuk bertobat dan berserah kepada Yesus. Dan Tuhan Yesus memberikan pengampunan dan hidup yang kekal kepada penjahat itu. Lukas 23 ayat 43 dicatat di sana. Hari ini juga aku akan ada bersama kamu. Jadi intinya jangan Anda tunggu sampai menjelang ajal baru bertobat. Kalau waktunya mau bertobat. Kalau sekarang waktunya bertobat, bertobatlah Bapak Ibu. Karena tidak ada lagi waktu. Kalau ajal mendatangi Bapak Ibu, sudah tidak ada waktu untuk Anda bertobat. Jadi saya bilang Bapak Ibu Saudarakunya, wanita-wanita yang Tuhan Yesus kasihi. Anda terus berdoa walaupun belum melihat mujizat. Karena di akhir ajal orang ini, sorga terbuka. Dia mendapat anugerah pengampunan. Anda terus berdoa sekalipun Anda belum melihat mujizat terjadi. Tapi hari ini Tuhan mau bilang, lihat. Tidak mungkin lagi ada kesempatan. Tapi Tuhan kasih kesempatan buat dia. Karena dia bertobat. Sekali lagi jangan Anda tunggu tarik-tarik napas baru bertobat. Katakan amin. Karena Anda akan kehilangan banyak hal dalam hidup Anda. Tuhan mau kerjakan banyak hal. Cuma Anda tidak mau bertobat. Jadi akhirnya Anda kehilangan hal-hal besar dalam hidup. Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ini kita sering mendapat kesempatan dan anugerah dari Tuhan. Kesempatan bertobat. Dari hidup berdosa. Kesempatan untuk kita berubah. Kesempatan untuk melayani Tuhan dengan baik. Kesempatan untuk memberi. Kesempatan untuk berdoa dan bersyafaat. Kesempatan untuk menginjili orang-orang. Kesempatan untuk melayani Tuhan di gereja. Dan kesempatan-kesempatan lainnya. Dan pertanyaan saya buat Bapak Ibu Saudara. Apakah Bapak Ibu Saudara sudah merespon setiap kesempatan yang Tuhan anugerahkan? Atau justru sebaliknya menyanyiakan kesempatan itu? Jadi kalau Anda melayani Tuhan, melayanilah dengan baik. Amin. Kalau Anda sebagai tim presenor sih melayani dengan baik. Karena masanya akan datang, mungkin Anda tidak berdiri lagi di sini. Anda sebagai asyir, sebagai pendoa, layani Tuhan dengan baik. Itu anugerah, itu kesempatan. Jangan melayani asal-asalan. Layanilah dengan baik, dengan penuh penghormatan, karena itu anugerah. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, siapa mereka itu? Yang ketiga, para pemimpin agama. Katakan pemimpin agama. Pemimpin agama ini adalah imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua agama. Matius 27 ayat 41 sampai 43 berkata, demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia. Dan mereka berkata, orang lain ia selamatkan, tapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah, baiklah Allah menyelamatkan dia. Jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, aku adalah anak Allah. Para pemimpin agama, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, tua-tua agama, farisi-farisi. Yang dianggap oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Israel sebagai pemimpin-pemimpin yang terhormat dan bermoral karena jabatannya. Tapi dalam kondisi yang terhormat dan bermoral karena jabatannya, mereka membenci Yesus. Mereka tahu tentang Yesus Bapak Ibu.
Dari mana mereka tahu? Tiap hari buka Taurat itu. Tiap hari buka. Siapa manusia, siapa yang bisa bangkitkan orang mati? Sudah 4 hari sudah busuk dari segi kesehatan, tidak mungkin hidup. Siapa manusia yang bisa bangkitkan orang mati yang sudah 4 hari? Kalau bukan dia itu Allah, kalau bukan itu dia Tuhan. Betul Bapak Ibu? Siapa sih yang mau berbicara itu terjadi? Siapa yang mau melakukan mujizat-mujizat lalu terjadi kalau dia manusia biasa? Jadi pemimpin agama yang tiap hari sebagai orang-orang yang dihormati di pasar-pasar di mana-mana saja. Pagi Bapak Pendeta, pagi Bapak, pagi. Tapi hidup dalam kebencian. Ada kebencian yang membara dalam hati mereka. Itulah sebabnya mereka berusaha untuk membunuh Yesus. Mereka merasa tersaingi karena Yesus mengajar disertai tanda-tanda heran dan mujizat dan tidak seperti mereka. Yesus berbicara terjadi, Yesus berkatakan apa saja terjadi, tapi mereka tidak pernah lakukan itu. Itulah sebabnya timbul persaingan. Saya bilang buat Bapak Ibu Saudara, di kantor-kantor jangan Anda rasa tersaingi. Kalau saat ini orang lain jadi pemimpin, puji Tuhan. Waktunya kan saya juga. Jangan Anda rasa tersaingi. Ini pemimpin agama merasa tersaingi karena Yesus mengajar disertai tanda-tanda heran dan mujizat. Tidak seperti mereka Farisi ahli Taurat. Rasa tersaingi dari pemuka-pemuka agama membuat mereka mempengaruhi bangsa Israel untuk menentang Yesus. Mereka menipu dan mempengaruhi orang banyak untuk mengatakan Yesus adalah pengacau, Yesus adalah pemberontak dan pantas untuk dihukum mati. Pilatus, hukum dia, bunuh dia. Siapa yang buat itu? Pemimpin agama yang terhormat, yang memakai jubah putih panjang, yang memakai baju-baju kebesaran, mempengaruhi orang-orang bodoh yang tidak tahu apa-apa. Rakyat biasa yang tidak tahu apa-apa. Untuk memberontak. Untuk menentang Yesus. Pemimpin-pemimpin agama mensupport orang banyak yang datang dan berteriak. Salibkanlah dia. Dia pantas dihukum mati. Dia pengacau. Dia palsu. Dia bukan Allah. Dia bukan Tuhan. Jadi saya percaya Bapak Ibu Saudara bahwa kemungkinan besar orang-orang yang datang pada masa itu adalah orang-orang yang mengalami mujizat Tuhan juga. Orang-orang itu pasti melihat bagaimana Yesus mengajar di Danau Galilea. Yesus mengajar di Nazaret, bagaimana Yesus mengajar di Yerusalem. Bagaimana Yesus membangkitkan Lazarus. Mereka lihat perbuatan-perbuatan besar di Kapernaum. Mereka lihat semua itu. Tapi pengaruh orang-orang terhormat yang katanya bermoral menipu mereka, mempengaruhi mereka. Katakan pemberontak, katakan pengacau dia, katakan dia harus disalibkan. Katakan. Saya harap Anda tidak jadi penjahat ya, untuk support orang ya, lawan pemimpin. Halo, Anda di kantor-kantor tunggu sampai Tuhan Allah angkat. Tidak perlu pengaruhi orang-orang untuk menentang pemimpin. Anda jadi pemimpin, Anda akan rasa sakitnya minta ampun. Katakan amin. Kebencian kalau tidak diselesaikan akan membawa dendam dan akhirnya pemberontakan. Jadi kalau ada kebencian di hati Bapak Ibu Saudara harus diselesaikan. Katakan amin. Kalau Bapak Ibu Saudara tidak menyelesaikan masalah kebencian di hati Anda, maka akan muncul dendam dan akhirnya pembunuhan akan terjadi. Anda mungkin tidak membunuh orang dengan pistol. Tidak membunuh orang dengan parang atau pisau. Tapi perkataan Anda itu membunuh orang. Perkataan-perkataan Anda mematikan karakter orang. Perkataan-perkataan Anda itu membuat orang hancur. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu diberkati. Bisa katakan kiri kanan saya diberkati. Yang keempat, orang banyak yang menghujat dia. Matius 27 ayat 39 sampai 40. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia. Dan sambil menggelengkan kepala. Mereka berkata, hai engkau yang mau merubuhkan bait suci. Dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Selamatkan dirimu. Jikalau engkau anak Allah. Turun dari salib itu. Siapa yang ajak orang-orang bodoh ini bicara? Kalau bukan pemimpin-pemimpin yang terhormat.
Kasih tipu sana sini orang-orang. Kasih pengaruhi orang-orang. Untuk apa? Kalau si anak Allah turun, itu harus untuk apa saudara? Dan saya mau bilang buat Bapak Ibu Saudara, salib tidak membunuh Tuhan Yesus. Ahli-ahli Taurat tidak membunuh Tuhan Yesus. Pemuka-pemuka agama tidak membunuh Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus menyerahkan diri sendiri untuk ada di salib. Karena cintanya buat kita. Katakan amin. Itu karena cintanya. Karena kasihnya buat kita. Dia rela datang di salib. Bukan mereka itu membunuhnya, tidak. Tapi Yesus rela serahkan hidupnya untuk saudara dan saya. Kita renungkan saudara kasih Tuhan. Karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini. Jadi itu adalah 4 kelompok mereka. Yang pertama tadi kelompok prajurit-prajurit Romawi. Ini juga mereka tidak tahu apa-apa. Kalau bukan pemimpin-pemimpin agama, tidak katakan buat mereka. Makanya mereka terpengaruh semuanya. Yang kedua penjahat, penyamun. Yang ketiga pemimpin agama. Dan yang keempat orang banyak. Bapak Ibu Saudara, dari atas salib Yesus memandang kepada kumpulan banyak orang yang menghujat dia. Yesus memandang orang-orang yang mengejek dia. Yesus memandang orang-orang yang mengolok-olokkan dia. Kalau engkau anak Allah turun. Kalau engkau Allah, kenapa engkau tolong orang, engkau tidak selamatkan dirimu. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, Yesus dalam kondisi yang begitu menegangkan. Yang sudah mau sampai ajal. Teriakan-teriakan itu masih saja didengar. Kalau saudara dan saya seperti gitu, mungkin kita akan kutuk mereka. Betul Bapak Ibu? Bagaimana Yesus menyaksikan pakaiannya itu dipotong-potong, dirobek jadi 4. Yesus menyaksikan semua itu. Lalu mereka membuang undi untuk membagi pakaian Yesus. Dan teriakan-teriakan, pemberontak, pengacau, tidak pantas hidup. Dari salib Yesus memandang dengan penuh belas kasihan. Orang-orang ini pantas dihukum. Mereka tidak pantas untuk diampuni. Betul Bapak Ibu? Dalam kesulitan yang amat sangat, dalam kesakitan, dalam penderitaan yang amat sangat. Saya bayangkan dari malam di Taman Getsemani, Yesus mungkin saya minum air. Lalu pergi di Pilatus, lalu balik ke itu lagi. Lalu balik lagi, berapa kali itu Yesus balik Herodes, Pilatus balik lagi, berjalan panjang itu. Yesus pasti aus saudara. Karena tidak ada sesuatu yang dimakan oleh Yesus. Lalu dalam keadaan yang seperti itu. Nadi dipaku, kaki juga. Darah mengucur dari kepala karena sudah mahkotai duri. Dalam kesakitan seperti itu pasti emosi kita. Tapi saudara kita belajar dari Tuhan. Dalam kesakitan itu. Yesus berkata, Bapa, orang-orang ini tidak pantas untuk diampuni. Tapi aku berdoa dan memohon kepada Bapa. Ya Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka tidak pantas untuk diampuni Bapa. Tapi aku mohon, doaku untuk Bapa, ampunilah mereka. Prajurit-prajurit Romawi itu tidak tahu. Penjahat-penjahat juga tidak tahu. Orang banyak juga tidak tahu. Dan pemuka-pemuka agama yang sudah tahu. Tapi membuat kekacauan supaya orang benci aku. Tidak pantas untuk aku ampuni. Tidak pantas untuk menerima anugerah. Tidak pantas untuk menerima kasih karunia dari Bapa. Tapi di salib ini ya Bapa aku mohon. Ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Betul Bapak Ibu?
Kita akan masuk dalam perjamuan. Mari kita koreksi hati kita. Siapa yang Anda benci, siapa yang Anda sakiti, siapa yang Anda dendam dan ingin membunuhnya dengan kata-kata Anda, tindakan Anda. Siapa yang Anda rasa tersaingi, siapa yang Anda rasa menghambat Anda, kehidupan Anda, masa depan Anda. Anda perlu bertobat untuk menyelesaikan semuanya sebelum masuk makan dalam perjamuan kudus Tuhan. Siapa yang Anda sakiti hatinya? Siapa yang Anda lukai hatinya? Anak-anak muda, siapa yang Anda sakiti hati? Siapa yang Anda sakiti? Perempuan-perempuankah? Kau harus selesaikan. Wanita-wanita yang Anda lukai, kau perlu bereskan. Siapa yang Anda benci, dendam? Pemimpin Anda kah? Ini masa anugerah. Pemimpin-pemimpin homesel Anda kah? Pemimpin-pemimpin yang ada mengatur Anda kah? Anda perlu selesai. Dan yang kedua, kalau Anda hidup benar dan Anda begitu banyak orang tidak menyukai Anda, mengejek Anda, mengolok-olok Anda, mencaci Anda, mempermalukan Anda. Anda injili orang, doakan orang. Anda melayani dengan sebaik-baiknya di gereja. Tapi orang-orang sakiti Anda, lukai Anda, ejek Anda, mengatai Anda. Mempermalukan Anda. Satu cara, Anda berlari ke depan untuk menerima anugerah pemulihan hati yang baru. Bapak Ibu Saudara tahukah? Saya baca satu firman Tuhan saat pagi. Saya bilang, Tuhan, saya ingin membagikan ini firman. Tapi waktu saya buka, saya mempelajari, saya baca. Tidak ada sesuatu yang Tuhan ngomong buat saya. Dan saya tahu itu bukan dari Tuhan. Tapi waktu saya bawa firman Tuhan ini karena Tuhan bilang masalah pengampunan. Tuhan berbicara buat saya. Khusus Anda sebagai wanita. Bolehkah wanita tepuk tangan? Tuhan bilang, Leni, beta mulai dengan wanita. Itu yang beta mau bilang akang. Tapi Tuhan kasih ini. Jadi masuk semua klub. Aku mau mulai dengan wanita-wanita. Di samping murid-muridku 12 orang. Tapi wanita-wanita berjalan mengikuti aku. Melayani aku dan rombonganku. Wanita-wanita kaya. Wanita-wanita punya harta mengikuti aku. Selama aku berjalan. Penginjilan dari satu desa ke desa, kota ke kota. Wanita-wanita itu menyertai aku. Aku mengasihi mereka. Aku menghargai mereka. Kamu lihat Leni, Tuhan bicara buat saya saudara. Padahal itu yang saya mau sampaikan. Tapi Tuhan tutup itu, poin ini baru Tuhan buka. Di mana yang 12 muridku? Waktu kubur itu, waktu aku di kuburan. Bukankah di sana ada prajurit-prajurit Romawi, tentara-tentara Romawi dengan perlengkapan yang hebat. Dengan senjata-senjata lengkap. Adakah yang 12 murid itu pergi? Kamu lihat siapa yang pergi? Siapa yang pergi Leni? Saya bilang ya Tuhan. Maria Magdalena, Susana, Yohana, Maria Ibu Yesus. Siapa yang berdiri menyaksikan aku waktu aku disalibkan? Siapa? Saya bilang wanita-wanita itu Tuhan. Yang berjalan bersama Yesus. Mereka itu Tuhan.
Siapa yang melihat kubur saya waktu jenazah saya mau dimasukkan dalam kuburan Yusuf Arimatea? Siapa? Saya bilang, Tuhan, wanita-wanita itu juga. Mereka melihat semuanya. Mereka pulang, Tuhan, betul. Mereka pulang, tapi mereka siapkan rempah-rempah. Saudara tahu, waktu saya pikirkan itu, rempah-rempah itu mahal, saudara. Itu rempah-rempah sangat mahal. Karena mereka memberi yang terbaik bagi orang mereka hormati, yaitu pemimpin, guru, Allah mereka. Mereka mengasihi yang paling terbaik bagi Tuhan. Mereka siapkan rempah-rempah itu. Itu rempah-rempah yang mahal. Lalu kamu lihat waktu siap rempah-rempah mereka bikin apa? Mereka istirahat Bapak, karena itu hari untuk mereka harus Sabat. Mereka taat. Ya Tuhan, mereka taat. Karena itu hari Sabat mereka tidak boleh keluar rumah. Lalu kamu lihat. Selesai hari Sabat. Mereka buru-buru pergi. Mereka lari ke kuburan itu. Mereka lari sampai di sana. Ketika mereka tidak temui aku. Siapa temui mereka? Malaikat Tuhan. Malaikat temui mereka. Lalu setelah itu Tuhan menjumpai mereka. Hai para wanita, itu yang minta khotbah akam. Tapi Tuhan kasih ini. Tapi tadi pagi Tuhan bilang, tadi malam sebelum tidur Tuhan bilang akam. Yang saya maksud mau bilang para wanita. Jadi hari ini saya akan berdoa khusus untuk para wanita. Ini masa percepatan. Dan Tuhan cari Anda. Tuhan memulai dengan wanita-wanita. Dan Tuhan akan memulai di masa percepatan. Tuhan akan mulai dengan Anda. Tapi Anda bergumul banyak. Anda tersakiti, Anda terluka. Sehingga potensi Anda itu mati. Anda tidak kuat lagi berdiri. Anda tidak kuat lagi bertahan. Anda ingin lari dari panggilan Allah melayani. Anda ingin lari pergi, Anda ingin pergi. Anda ingin hentikan semuanya. Tapi hari ini Tuhan bilang, katakan buat mereka wanita setia. Di mana aku ada, mereka setia dengan aku. Pertama. Yang kedua, mereka wanita suka memberi. Yang ketiga, mereka adalah wanita-wanita yang taat. Beribadah kepada Tuhan. Sabat mereka tunggu. Yang keempat, mereka wanita pemberani. Tidak ada laki-laki pergi kuburan. Mereka yang pergi. Saya tidak remehkan para laki-laki. Tidak. Anda, bapak-bapak laki-laki, itu juga punya posisi penting. Tapi wanita-wanita selalu diremehkan. Pada zaman Yesus wanita-wanita selalu diremehkan. Memang Tuhan pakai bapak-bapak laki-laki betul. Tetapi wanita-wanita juga Tuhan pakai. Katakan amin. Katakan amin Bapak Ibu sekali lagi. Karena wanita-wanita ini waktu Yesus mengajar. Yesus bilang apa mereka ikuti. Tapi waktu mereka pulang di rumah mereka suami-suami tidak pergi dengan mereka. Mengapa saudara? Logika jalan. Yesus bilang betul keseng. Yesus bilang betul kasih itu. Tapi wanita-wanita ini duduk dengar Yesus bilang apa saja. Mereka ikuti. Mereka taat. Ini wanita-wanita karya hidup Ambon. Anda harus bangkit. Yang wanita kiri kanan katakan bangkit. Yang wanita. Katakan bangkit. Amin. Anda harus bangkit dalam masa percepatan. Laki-laki akan bangkit, tapi Anda akan bangkit. Anda diremehkan, tapi dengar Tuhan Allah menghormati Anda. Pada zaman Yesus, Tuhan menghormati para wanita. Tuhan mengasihi para wanita. Tuhan sayang mereka. Tuhan peduli dengan mereka. Jadi kalau engkau dipermalukan, dihina, saya mau bilang ini waktu engkau bangkit. Katakan bangkit wanita.